Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Melani Yunanda dengan NIM 22042251. Di sini kita akan memberikan materi mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang handal. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Tahani Haura. Kepada Tahani Haura dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan baca materi yang pertama, yaitu langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang handal. Yang pertama yaitu penumbuhan motivasi untuk membangun. Ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Yang kedua yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik, yaitu perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksananya. Yang ketiga yaitu peletakan dasar hukum, yaitu yang diperlukan dasar hukum untuk menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak peruntukan lahan, serta pelakuan terhadap investor asing. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tahani Haura. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vira Astuti. Kepada Vira Astuti dipersilakan. Baik, materi selanjutnya nomor 4 yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT. 5. Penentuan dan perumusan program kerja. Penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi. 6. Penentuan proyek-proyek pembangunan. Proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira Astuti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wirizian Fadila. Kepada Wirizian Fadila dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi selanjutnya dapat melakukan implementasi rencana dan program kerja, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya, kedelapan, melakukan pentingnya sistem penilaian, harus menentukan instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, pentingnya mekanisme umpan balik. Satu tahap yang sudah dilalui dapat dinilai dan hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wirizian Fadila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vira Cahyani. Kepada Vira Cahyani dipersilakan. Baik, selanjutnya tentang faktor pendukung keberhasilan sistem administrasi. Faktor teknologi menjadi pendukung keberhasilan sistem administrasi melalui berbagai aspek, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan sektor publik dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memberikan dukungan pelayanan administrasi dan membantu pengambilan keputusan. Selain itu, kesadaran manajemen dalam melakukan pengusulan perencanaan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan sistem administrasi. Dalam konteks e-government, penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Demikian, faktor teknologi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sistem administrasi melalui berbagai aspek yang telah disebutkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vira Cahyani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahda. Kepada Syahda dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor teknologi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem informasi yang baik sangat penting untuk penerimaan teknologi. Ini mencakup desain antarmuka intuitif dan keandalan sistem dan kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu kondisi fasilitas. Kondisi ini mencakup ketersediaan sumber daya yang diperlukan seperti perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan teknis dan lingkungan yang mendukung faktor teknologi. Ketiga yaitu prosedur pelaksanaan dan dokumentasi sistem, yaitu prosedur yang jelas dan dokumentasi sistem yang baik dapat membantu dalam penerapan teknologi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahda Revolis. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wafik Nurul Fitri. Kepada Wafik, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan studi kasus implementasi sistem administrasi yang sukses. PT FIF Group merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, terutama untuk pembiayaan motor dan mobil, serta peminjaman dana tunai. Di Kota Bandar Lampung, FIF merupakan perusahaan pembiayaan terbesar dengan jumlah nasabah pada tahun 2020 sekitar 283.000 jiwa. Seiring bertambahnya jumlah nasabah yang ada, mengakibatkan adanya permasalahan, yaitu bagaimana memperoleh dan memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan dengan cepat. Perlu adanya suatu media yang dapat mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, yang dapat menambah tingkat kepuasan pelanggan dan memicu loyalitas pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan mengaplikasikan konsep Customer Relationship Management atau CRM. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Wafik Nurul Fitri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rehan. Kepada Rehan, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut, yaitu lanjutannya adalah Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu proses dalam mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai pelanggan, sehingga pelanggan puas dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, memperoleh dalam rangka keunggulan bersaing atau competitive advantage, menempatkan mutu produk agar dapat memberikan kepuasan yang prima bagi pelanggan. Terdapat 3 tahapan dalam CRM, yaitu mendapatkan pelanggan baru dengan cara memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi baru, dan pelayanan menarik. Yang B, meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelangganan yang baik terhadap pelanggannya. C, mempertahankan pelanggan. Tahap ini merupakan usaha mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha memenuhi keinginan pelanggan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rehan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafli. Kepada Rafli, dipersilakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan pembahasan penelitian tentang penerapan Customer Relationship Management untuk mendukung marketing kredit eksekutif pada PT FIF Group, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan sebuah sistem informasi dalam penerapan Customer Relationship Management untuk mendukung marketing kredit eksekutif pada PT FIF Group sebagai upaya untuk marketing kredit eksekutif dalam proses validasi data nasabah, diperlukan sebuah pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming atau yang bisa kita sebut XP. Pada pengujian black box yang dijadikan terhadap 9 responden, yaitu 1 orang pimpinan, yang kedua orang admin, yang ketiga orang marketing, 2 orang marketing, 2 orang dosen, dan 3 orang pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan Customer Relationship Management untuk mendukung marketing kredit eksekutif pada PT FIF Group memperoleh hasil yang sangat baik untuk digunakan dan memperoleh hasil 8,44% dan dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini dinyatakan sangat baik untuk digunakan dan layak untuk diimplementasikan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Rafli. Materi terakhir akan disampaikan oleh Anugrah. Kepada Anugrah, dipersilakan. Terima kasih moderator.
Kesimpulan, penting bagi semua organisasi untuk memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sistem administrasi yang andal, guna meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan organisasi. Terdapat 9 langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang andal, yaitu 1. Penumbuhan motivasi untuk membangun. 2. Perumusan pengambilan keputusan politik. 3. Peletakan dasar hukum. 4. Perumusan rencana pembangunan nasional. 5. Penentuan dan perumusan program kerja. 6. Penentuan proyek-proyek pembangunan. 7. Implementasi rencana dan progres kerja. 8. Pentingnya sistem penilaian. 9. Pentingnya mekanisme umpan balik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nugrah. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Gary. Kepada Gary dipersilakan. Baik, selanjutnya ada saran. Dalam sebuah pemerintahan dewasa ini, masyarakat memiliki peran dan harapan yang besar pada pelayanan publik, agar tercapainya pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami sistem administrasi negara yang andal, guna meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan organisasi, seperti guna meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan organisasi, seperti penumbuhan motivasi untuk membangun berbagai kelompok elit lainnya, membentuk opini di masyarakat untuk mengubah persepsi tersebut. Terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Gary. Mungkin sekian materi dari kelompok 2. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.